segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata aku hendak
ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa aku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pulalah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang suka hal-hal yang dangkal, yang hanya permukaan saja. Kalau misalnya kita mengambil contoh, misalnya kalau kita bicara tentang berita-berita yang ada di media sosial, kita sendiri bisa melihat diri kita masing-masing. Kita seringkali hanya berhenti pada membaca judulnya saja. Kita tidak membaca isinya bagaimana. Kita hanya membaca judulnya, lalu kemudian apa? Kita membuat suatu kesimpulan. Oh, maksudnya begini. Lalu yang kemudian terjadi apa?
kita kemudian menjadi tersesat dengan informasi-informasi yang beredar. Kita ditipu oleh banyak berita hoaks, berita-berita palsu yang bisa menyesatkan kita. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita semua untuk masuk ke tempat yang dalam. Artinya apa? Artinya adalah kita diarahkan oleh Yesus supaya kita masuk ke dalam hati kita sendiri yang paling dalam, masuk ke dalam diri kita. Dan kalau kita diajak untuk masuk ke dalam diri, maka kecenderungan yang kita miliki adalah kita atau banyak orang merasa malas dan mungkin bahkan bisa takut untuk masuk ke dalam hati yang paling dalam. Malas karena apa? Malas karena kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, untuk hening. Sekaligus juga ada banyak orang yang juga mengalami ketakutan untuk diam dalam keheningan. Orang lebih suka sibuk dengan berbagai aktivitas. Kita sih bisa melihat, kalau di rumah misalnya, wifi-nya mati misalnya. Panik kita pasti. Paketan data habis. Bingung, resah. Itulah gambaran orang yang sebenarnya takut sebenarnya. Takut untuk masuk dalam keheningan. Kenapa juga banyak orang malas berdoa? Karena harus menyediakan waktu khusus untuk berdoa, untuk hening di hadapan Allah. Kalau nggak ada yang dilakukan, apa yang seringkali kita lakukan adalah kita langsung buka HP mungkin lihat WA, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Selain malas, kalau kita diajak untuk masuk dalam keheningan, ternyata muncul juga perasaan takut. Mengapa takut? Karena ketika kita diam dan hening, kita ternyata akan mendapatkan diri kita yang asli. Selama ini banyak orang menutupi dirinya yang asli. Misalnya bagaimana? Ketika penampilan kita penuh dengan make up, ketika kita hanya sibuk dengan bagaimana memoles diri kita supaya kita dipuji orang atas kecantikan kita, kegagahan tubuh fisik jasmani kita, kekayaan kita, gengsi, popularitas, pakaian yang indah, baju yang bermerek, mobil yang mewah. Seringkali itu pun bisa menjadi topeng yang kita pakai supaya aslinya kita tidak kelihatan. Padahal itu semua, apapun yang kita pakai tadi untuk menutupi diri kita yang asli, itu semua nanti menjadi tidak berarti apa-apa ketika kita diam dalam keheningan. Dalam diam, dalam keheningan kita akan menemukan diri kita yang asli. Karena itu banyak orang takut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita diminta oleh Yesus untuk masuk ke tempat yang dalam. Ketika kita masuk ke tempat hati kita yang paling dalam, disinilah kita akan dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Ketika kita ada persoalan, masuklah ke tempat yang paling dalam. Kalau tadi digambarkan dalam Injil, Petrus sudah semalam-malaman bekerja keras, tapi hasilnya apa? Nol besar. Dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Seringkali juga dalam kehidupan kita, mungkin kita sekarang punya persoalan. Kita sudah berusaha keras, ternyata persoalannya belum juga selesai. Maka hari ini Yesus mengajak kita semua, masuklah ke tempat yang paling dalam. Masuklah di dalam hati kita masing-masing. Karena di dalam kedalaman hati kita inilah kita dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik dari persoalan apapun
yang kita hadapi saat ini. Dan di dalam keheningan ini pula lah Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan ini digambarkan dengan ketika Petrus mau taat untuk masuk ke tempat yang paling dalam, tebarkanlah jalamu yang paling dalam, hasilnya ikan yang begitu banyak. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita punya masalah, masuklah ke tempat yang paling dalam. Di sana Tuhan sudah berikan berkat-Nya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memulihkan semua dosa, luka, dan kelemahan kita. Dan Tuhan akan menjadikan hidup kita menjadi baru, menjadi indah seturut dengan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi kita.